Pernah nggak sih ngerasain internet lambat gara-gara tinggal di daerah yang sulit sinyal? Bayangkan kalau ada solusi yang bisa kasih internet cepat tanpa perlu jaringan kabel atau menara seluler. Nah, Starlink, internet satelit buatan SpaceX, muncul dengan janji itu. Tapi, apakah Starlink benar-benar jadi jawaban untuk koneksi internet yang kita butuhkan? Atau justru malah ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan lebih dalam? Yuk, kita bahas. Awalnya, pasti pada penasaran, apa sih bedanya Starlink dengan internet konvensional? Jadi gini, Starlink itu berbasis satelit yang ada di orbit rendah bumi. Ini beda banget sama satelit konvensional yang ada di orbit tinggi dan seringkali punya delay lebih tinggi. Starlink punya ribuan satelit kecil yang nyebar di orbit rendah, yang artinya bisa kasih koneksi yang lebih cepat dan stabil, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel atau fiber optik. Tapi, apa benar kelebihan Starlink ini segitu hebatnya? Kita bedah dulu yuk, kelebihan-kelebihan utama yang bikin banyak orang mulai melirik Starlink. Pertama, soal kecepatan. Starlink diklaim punya kecepatan yang bisa mencapai 100 megabit per detik hingga 200 megabit per detik, bahkan di daerah pelosok. Buat kamu yang tinggal di desa atau daerah pegunungan, ini jelas game changer. Kebayangkan, browsing atau streaming tanpa harus nunggu buffering berjam-jam? Apalagi buat kerja atau belajar online, Starlink bisa jadi solusi yang sangat membantu. Selanjutnya, dari segi aksesibilitas. Ini nih, poin paling menarik dari Starlink. Sistem satelit ini bisa nyampe ke daerah-daerah terpencil, bahkan ke pelosok yang enggak ada sinyal. Bayangin, kamu lagi camping di tengah hutan, atau traveling ke pulau terpencil, masih bisa online dan update story Instagram. Untuk wilayah yang selama ini nggak kebagian internet memadai, Starlink kasih peluang besar buat terkoneksi. Tapi, di balik semua kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang perlu kita pertimbangkan sebelum buru-buru daftar langganan Starlink. Kekurangan pertama, tentu saja harganya. Starlink nggak murah, teman-teman. Biaya perangkat awalnya aja sekitar $500 Amerika Serikat. Atau kalau dikonversi, sekitar 7 juta rupiah. Itu belum termasuk biaya langganan bulanannya yang sekitar $99 Amerika Serikat, alias hampir 1,5 juta rupiah. Kalau dibandingkan dengan internet konvensional, harga ini bisa dibilang cukup mahal, terutama buat kita di Indonesia. Nah, selain harga, ada juga kendala cuaca. Karena berbasis satelit, Starlink rentan terganggu oleh cuaca ekstrim, seperti badai atau hujan deras. Di kondisi cuaca buruk, sinyal bisa menurun drastis atau bahkan hilang total. Jadi, buat kamu yang tinggal di daerah dengan cuaca yang sering berubah-ubah, ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Ada lagi nih, soal konsumsi daya listrik. Perangkat Starlink, terutama antena satelitnya, butuh daya yang cukup besar. Bagi yang tinggal di daerah dengan akses listrik terbatas, ini bisa jadi masalah tersendiri. Nggak lucu kan kalau harus mati lampu gara-gara mau internetan? Terakhir, soal regulasi. Karena teknologi satelit ini masih tergolong baru, beberapa negara punya regulasi ketat terhadap penggunaan satelit pribadi, termasuk Indonesia. Jadi, sebelum pasang pastikan dulu Starlink bisa digunakan secara legal di wilayah kamu. Jangan sampai udah beli mahal-mahal, tapi ternyata nggak boleh dipasang. Jadi, apakah Starlink solusi sempurna untuk internet cepat di daerah pelosok? Jawabannya, tergantung. Kalau kamu tinggal di tempat terpencil dan butuh internet stabil, mungkin Starlink bisa jadi pilihan yang layak dipertimbangkan. Tapi, kalau kamu punya opsi lain dengan harga lebih terjangkau, ada baiknya kamu pertimbangkan matang-matang. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan Starlink yang wajib kamu tahu sebelum berlangganan. Gimana? Apakah menurutmu Starlink layak dicoba? Tulis pendapatmu di kolom komentar, ya? Jangan lupa like video ini dan subscribe buat konten menarik lainnya seputar teknologi terbaru.